harus beneran hati-hati gitu lah dalam menelaah. Ojo kelalen di subscribe. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Yuami TV. Yeay. Di video kali ini aku mau bahas apa ya? Oke. Jadi di video kali ini tuh aku mau ngebahas tentang alasan doi selingkuh. Wow, membahas tentang perselingkuhan gitu ya. Oke, bagi kalian pasti nggak asing lagi sama yang namanya kata pelakor, pebinor, itu udah nggak asing lagi, dimana ceritanya itu udah mirip, udah persis kayak sinetron Azab Indosiar. Udah kayak FTV gitu ya. Sampai kemarin tuh rame banget di Twitter bahas si Nindi. Aduh, siapa lagi nih si Nindi, si Clara ya. Nah, bagi kalian yang nggak tahu siapa sih si Nindi, si Clara, si Satria itu, jadi si Satria itu merupakan artis TikTok ya teman-teman. Dia sering bikin video gitu di TikTok bareng sama si Nindi. Nah, si Nindi itu siapa? Si Nindi itu istrinya. Jadi si Clara itu speak up gitu teman-teman. Dia speak up bahwa si Satria ini pernah selingkuh gitu sama dia gitu. Nah, perlu kalian ketahui si Clara ini ya. Ini agak muter sih ceritanya, udah kayak FTV beneran deh. Jadi si Clara itu pacarnya si Yusuf. Nah, si Yusuf itu merupakan abang kandungnya si Satria. Jadi si Satria ini berselingkuh gitu sama si Clara. Tapi si Claranya ini speak up gitu bahwa si Satria nikahin Nindi itu nggak beneran karena cinta gitu, katanya itu karena dia itu mau menikmati hartanya si Nindi. Nah, orang tua si Nindi itu kaya raya teman-teman. Tapi kalau dari pihaknya si Nindi sih, dia itu bilang, dia itu klarifikasi bahwa nggak terjadi apa-apa gitu. Aku sama Satria itu bahagia kok. Aku sama suami aku itu baik-baik aja, dan mereka itu udah punya baby ya teman-teman. Tapi umur mereka itu masih muda. Kalau saya baca di Twitter gitu, masih di bawah 20 tahun teman-teman. Orang si Clara aja masih sekolah gitu di luar negeri. Itu sedikit cerita gitu ya tentang perselingkuhan yang kayak FTV gitu teman-teman. Oke, langsung saja ke topik pembahasan di video kali ini. Alasan seseorang kenapa sih doi aku itu selingkuh. Yang pertama adalah sebagai pelarian. Jadi seseorang yang selingkuh itu tidak benar-benar selingkuh. Gimana sih? Udah jelas-jelas selingkuh, kenapa nggak benar-benar selingkuh? Jadi gini ya teman-teman, selingkuh sebagai pelarian itu ketika doi kita selingkuh tapi kembali lagi gitu sama kita. Nah, kalau si doi ini apes gitu ketahuan kan, ya udah, apalagi kalau masih pacaran doang gitu, ya udah putus gitu aja. Tapi ada beberapa cewek yang sampai berkali-kali gitu ngasih kesempatan ke doinya, walaupun udah berselingkuh berkali-kali tetap ngasih kesempatan. Ini mungkin top banget gitu, hatinya kuat banget ya, udah mungkin udah dijampi-jampi gitu. Ya namanya cinta itu ya buta dan tuli gitu. Mau kalian diselingkuhin beberapa kali, kalau masih ada rasa sayang, ada rasa cinta, itu pasti ya udahlah, aku maafin doiku aja gitu ya teman-teman. Karena kita itu susah ya kalau akan menasehati orang yang lagi mabuk kasmara gitu. Ya namanya mabuk gimana mau dinasehati? Ya tetap aja kayak gitu akan terulang lagi, kembali lagi sama doi. Udah diselingkuhin juga, udah dikasih tahu sama teman-temannya, tapi dianya itu masih percaya gitu loh. Nah, ini gimana sih caranya mengetahui gimana doi kita itu selingkuh apa enggak? Kalau menurut aku sih udah ketara banget ya kalau pasangan kita itu selingkuh. Ciri-cirinya seperti apa sih? Ciri-cirinya obrolannya itu menjadi nggak fokus. Dia sering ketahuan bohong gitu. Ibaratnya kita lagi pesen WA gitu, kirim pesan lewat WA gitu, kamu lagi apa, misal aja nih, kamu lagi apa. Nah, doi itu bilang gitu, aku lagi makan. Nah, 10 menit kemudian kita itu teleponan gitu, video call. Terus si doi itu ngomong gitu, udahlah sampai sini aja lah video callannya, aku mau makan dulu. Nah, ketahuan kan. Padahal di chat sebelumnya kan kamu bilang lagi makan gitu, kenapa makan lagi? Terus kita kan sebagai cewek itu kan nanya gitu kan, tadi kok bilangnya udah makan tapi ini mau makan lagi. Kalau cowoknya yang pinter ngeles ya pasti dia akan bilang, oh ini cuma makan cemilan aja kok, tadi kan makan berat, makan nasi gitu. Tapi kalau nadanya itu udah
berubah gitu ya, pasti itu dia lagi berbohong gitu, nggak tahu juga apa sih tujuannya. Nah itu ciri-ciri contoh kecilnya aja sih. Nah ciri-ciri kedua sih menurut aku ya, platform media sosial kita itu salah satunya ada yang di blog. Nah ini hati-hati ya teman-teman, kadang mereka itu si doi punya 2 WhatsApp atau 2 Instagram. Kita harus jeli-jeli nih gimana nih, jadi kita itu harus punya koneksi temennya dia itu. Nanti kan si temennya biasanya upload gitu, di tag ke dia. Terus kenapa sih aku nggak bisa melihat Instagramnya? Nah caranya gimana? Caranya kalian itu buat akun gitu, cari tahu apakah si doi itu punya Instagram atau WA kedua. Oke? Menurut aku kalau caranya menyadap gitu ya udah terlalu dalam gitu ya, terlalu mengorek privasi. Ya udah kamu tinggal bikin fake akun aja, cari tahu. Kamu harus punya koneksi. Aku pacaran sama si A, ya kamu juga harus tahu gitu temannya si A itu siapa aja. Kalau suatu hari terjadi apa-apa, kamu bisa nanya ke temennya, ataupun dari unggahan temennya itu kan si doi bisa di tag gitu ya. Biasanya kalau cowok kan nongkrong gitu kan, upload foto di tag ataupun lewat komen-komenan, kita juga bisa nyari di mana Instagram atau WA kedua si doi. Nah alasan kedua kenapa sih si doi itu selingkuh gitu ya, alasan kedua yaitu karena bosan. Lagi-lagi bicara tentang bosan, lagi-lagi bicara tentang sifat gitu ya. Menurut aku kalau rasa sayang itu dipupuk setiap harinya, yang gak ada itu yang namanya bosan, gak ada tuh. Ya wajar-wajar aja lah saatnya jenuh gitu, tapi itu tuh bukan bosan, itu cuma jenuh. Nah jenuh itu bisa liburan bareng, refreshing bareng, dan lain sebagainya, makan bareng, itu kan akan memupuk rasa kasih sayang yang lebih. Tapi dalam pertemuan ini sebaiknya nggak usah sibuk dengan HP masing-masing ya. Nah kalau bagi suami istri ya ayo wajar lah tiap hari melihat gitu kan, pasti ada rasa jenuh, tapi bukan berarti itu tuh bosan gitu. Kita itu jenuhnya gini teman-teman, tetap kita itu butuh hiburan atau quality time buat sendiri, tapi gimana caranya tetap ngasih perhatian gitu loh. Aduh, aku contohkan aja ya, misalkan gini, kamu butuh quality time nih, kamu butuh quality time untuk belanja gitu, misalkan belanja daster lah ya, misalkan belanja daster di pasar gitu. Ya udah kamu belanja berapa jam gitu ya, tapi selama kamu belanja berjam-jam gitu, kamu juga harus memperhatikan yang di rumah gitu loh, memperhatikan pasangan kamu. Ini yang bagi yang udah nikah ya, tentang misalkan pasangan gue udah sarapan belum, udah makan belum, terus ada apa, jangan sampai kamu itu pergi tapi ya ninggalin di rumah itu, ninggalin suami kamu sendiri. Maksudnya nggak ada bentuk perhatiannya gitu lah teman-teman. Ibaratnya oke, kamu pergi tapi suami kamu ini terjamin gitu makanya gimana, terus misalkan mau kerja gitu ya, seragamnya udah bersih atau belum, udah dicuci belum. Nah gitu kan bentuk perhatian ya teman-teman. Walaupun kita itu quality time gitu, pergi ke pasar beli daster berjam-jam gitu, tapi kita itu tetap memperhatikan yang di rumah ya. Lanjut, alasan ketiga kenapa sih doi itu selingkuh. Nah ini aku membahaskan secara garis besar aja ya, baik yang masih pacaran ataupun yang udah nikah. Nah kalau yang belum nikah nih, menurut aku alasan doi kenapa selingkuh karena dia mencari yang lebih serius. Wow. Jadi gini, aku udah ngejalanin hubungan sama si Niko, misalnya namanya Niko gitu. Aku udah ngejalanin hubungan sama si Niko gitu, tapi si Nikonya itu nggak ada kejelasan gitu. Kerjaannya juga masih awut-awutan, ibaratnya nggak ada planning gitu. Dia itu kerja sih kerja, cuma kerjanya itu hasilnya untuk berfoya-foya gitu. Maksudnya nggak ada tabungan atau apa buat DP nih aku gitu loh. DP nih ya, ibaratnya nggak ada niatan buat nabung beli cincin atau beli apa. Nah ini pasti kan si cewek akan merasa ini amat sih, ya udahlah. Kalau si Bram misalnya, pihak ketiga ada aku, Niko, Bram misalnya. Nah pihak ketiga Bramnya itu datang gitu, Bram itu datang membawa 1 juta harapan. Wow. Ya emang lemahnya si cewek itu dengan kata-kata ya teman. Aduh ketahuan deh ya, pasti cowok udah nggak itu lagi deh kalau masalah merayu dan menggoda wanita, emang cowok jagoannya. Jadi si Bram ini datang dengan 1000 janji, 1000
1000 kesempatan kalau bakal lebih serius dari si Niko gitu ya teman-teman. Ya udah, akhirnya kan lama kelamaan karena si Niko ini dirasa gitu-gitu aja gitu, nggak ada niatan buat serius, nggak ada niatan buat nabung untuk masa depan. Ya udah, akhirnya si aku ini kecantolnya sama si Bram gitu ya. Itu sih alasannya kenapa banyak cewek sekarang itu ya udah nggak mandang apa kamu kayak gimana bentuknya, yang penting kamu serius gitu loh. Ini nih yang menjadi perdebatan aku sama teman-temanku kadang ya. Kita itu sering ngobrolin kayak gini nih. Kamu mau nggak kamu hidupnya terjamin tapi sama kakek-kakek, sama aki-aki gitu. Oke lah, oke. Cinta itu nggak mandang umur, titik. Udah ya, sampai situ aja. Tapi kan kalau menurut beberapa orang, pasti kan kita itu akan bertemu setiap hari. Ya, gimana ya? Berasa kayak memiliki hubungan dengan kakek sendiri gitu lah teman-teman. Sampai di sini paham ya? Ya emang sih nggak ada gitu memandang usia, memandang umur. Tapi kan gimana kita ketemu setiap hari gitu lah teman-teman. Gimana cara kita itu intim setiap hari. Jadi hal yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Ibaratnya kita itu sebelumnya ya kayak gini, hehehe, ketawa ketiwi, tiba-tiba berhadapan dengan kakek tersebut gitu. Oke, kita nggak maulah membahas terlalu dalam masalah tersebut ya. Takutnya di sini tuh ada yang tersinggung gitu loh. Kenapa emangnya Mbak? Emang ada yang salah gitu aku sama kakek-kakek gitu? Toh bukan urusan saya. Oke lah. Jadi percuma aja gitu kalau kita menasihati orang yang lagi mabuk cinta, mabuk kepayang gitu ya. Kalau cinta beneran sih saya acungi jempol. Tapi masalahnya di sini tuh ada embel-embelnya gitu. Kebanyakan si cewek yang, aku nggak nyebut si cewek itu gila harta ya, maksudnya si cewek yang mau sebagai cowok itu sebagai batu loncatan gitu, menunjang karir sebagai batu loncatan gitu. Aku rada gimana gitu ya, karena menurut aku ya udah, kalau mau sukses ya bolehlah kita ibaratnya bantu gitu dengan cari cowok yang kaya, dengan suami yang kaya. Oke lah, itu fakta, itu maksudnya realistis gitu ya. Tapi kan jangan begitu-begitu banget gitu loh. Harus juga disertai dengan rasa sayang, rasa cinta yang beneran-beneran tulus gitu. Ibaratnya nggak usah kamu itu menikah tapi karena lihat hartanya gitu loh. Karena nggak tahu nih, seseorang kan bisa di atas di bawah. Iya, maksudnya seorang kan bisa tuh hartanya tiba-tiba hari ini melimpah, besoknya naudzubillahi min zalik bangkrut gitu kan. Nggak tahu. Jadi apakah selama kita itu menemani kesusahan itu sanggup bertahan gitu loh teman-teman. Nah kalau udah sayang, udah cinta kan ya udah, pasti mereka berdua itu saling bertahan gitu ya, kalau dua-duanya itu beneran sayang gitu. Nah kalau nikah itu hanya untuk harta gitu, ya udah sampai di sini aja, kelar gitu. Kamu nggak punya harta ya udah. Ya walaupun banyak yang bilang cinta itu dipupuk tiap harinya, cinta itu akan bertumbuh setiap harinya. Tapi kan tiap hari kita itu lihat suami kita gitu, lihat perlakuan suami kita yang kadang bikin hati itu bedegel. Apakah kalian itu masih bisa ngomong kayak gitu? Misalkan amit-amit ya Bang Bayi, jika mempunyai suami yang walaupun dia itu kaya tapi wataknya keras ataupun wataknya itu kasar terhadap wanita, itu kan gak bahagia. Walaupun ya duitnya banyak, tapi gimana lagi, aku dikasarin sama suami aku gitu loh. Alasan terakhir kenapa sih doi itu selingkuh itu mungkin karena doimu emang cuma pengen coba-coba aja, cuma penasaran sama kamu. Ibaratnya udah dapetin kamu ya udah, apalagi nggak ada rasa penasaran lagi gitu loh. Jadi ini bagi para ciwi-ciwi harus beneran hati-hati gitu lah dalam menelaah perilaku cowok. Aduh, karena sekarang tuh banyak banget kasus kayak gini ya teman-teman. Oke nih, aku pacaran sama si A gitu ya. Si A itu cewek baik-baik gitu, aku beneran jagain baik-baik, aku nggak ngapa-ngapain dia gitu. Tapi si cowok ini juga butuh kayak gitu ibaratnya ya. Nah si cowok itu menjalani hubungan sama si B gitu ya. Ibaratnya
si cowok ngelindungin ceweknya, nggak diapa-apain gitu, tapi si cowok itu merusak si B. Ada beberapa orang yang berpikiran kayak gitu teman-teman. Jadi nggak apa-apa cewek lain aku rusak, tapi cewek sendiri jangan. Itu kan pikiran yang aduh ini gimana sih, kan sama-sama cewek, kenapa digituin coba loh, apa bedanya gitu loh. Cewek kamu lindungi, tapi cewek lain yang ada keluarganya, yang ada bapaknya, yang ada adik-adiknya, yang ada abang-abangnya, malah kamu rusak gitu loh teman-teman. Ini pikiran dari mana ya supaya nggak ngerusak cewek sendiri tapi yang lain dirusak gitu loh. Aduh, ini bagi para cowok-cowok please jangan kayak gitu ya, kasian loh. Mereka itu punya saudara, mereka itu punya keluarga. Kamu itu nggak tahu, misalkan cewek ini anak pertama ya, kamu itu nggak tahu kalau misalkan si cewek ini jadi tulang punggung keluarga, menjadi kebanggaan keluarga. Apalagi si cewek ini misalkan anak satu-satunya, kamu itu nggak tahu kenapa harus sebagai pelarian buat kayak gitu doang gitu loh. Aku juga mau ngebahas tentang perilaku nuntut-menuntut. Gimana sih Mbak Yu nuntut-menuntut yang seperti apa? Jadi gini teman-teman, ada cerita ya, ini pengalamannya aku baca, yang aku dengar aja sih, campur-campur sama pengalaman pribadi gitu ya. Ada seseorang cowok gitu nuntut ceweknya buat berpenampilan yang menarik gitu loh. Jadi si cewek ini kan sukanya yang kaos polos gitu, yang kaos-kaos yang sederhana aja gitu ya. Tapi ada si cowoknya ini nggak model, tapi nyuruh si cewek buat berpakaian outer yang kekinian gitu loh. Jadi si cewek ini nggak suka outer karena outer itu panjang. Dia itu sukanya yang kaos-kaos tugelan gitu ya, kaos-kaos biasa lah, kaos polosan gitu. Tapi si cowok ini nggak mau gitu lihat. Si cowok ini protes gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kamu udah modal apa gitu loh teman-teman. Nggak usah lah kita itu nuntut kayak gitu, padahal dirinya sendiri itu nggak ngasih nilai plus gitu, nggak ngasih secara finansial gitu ya, menunjang. Misalkan kamu pengen cewekmu itu cantik, pengen cewekmu itu pakai outer yang kekinian, tapi ya kamunya nggak ada usaha sama sekali buat beliin gitu teman-teman. Ini kan yang jadi sering orang bingung ya, kamu nuntutnya A, B, C, D, sementara yang gak ada usaha sama sekali dari kamu gitu loh. Sama halnya buat para si ciwi-ciwi gitu ya, kamu itu bilangnya cinta, kamu itu bilangnya sayang, tapi kenapa kamu itu lihat dari motornya gitu loh. Kalau kamu gak mau pakai motor KLX atau kamu gak naik Satria gitu, aku nggak mau diboncengin sama kamu, lebih baik aku jalan kaki gitu. Ini kasihan loh teman-teman. Si cowok bekerja itu bukan hanya untuk foya-foya gitu loh teman-teman, bukan untuk bergaya-gaya aja gitu loh. Jadi si cewek ini ya harus tahu gitu, kamu udah nerima cowok kamu, malah nuntut yang enggak, nuntut yang kamu itu harus motornya KLX, kamu itu harus motornya yang Satria, kalau enggak Satria aku enggak setia. Aduh, aku agak gerah sih membahas tentang kayak gini. Jadi nuntut-menuntut gitu ya teman-teman, yang si cowok nuntut kayak gini tapi nol usahanya. Ya udah akhirnya bubar gitu aja tanpa berbekas, tinggal kenangan gitu, hanya kenangan gitu. Aduh ya, selain bukan jodoh ya itu tadi, karena mereka berdua ya saling menuntut gitu. Gimana kita itu mau sejalan kalau keduanya saling adu argumen, saling berbeda pendapat, yang pendapatnya itu nggak mungkin dipecahkan. Orang si cewek tadi tetap maunya pakai kaos polos gitu, nggak suka outer, cowoknya nggak modal. Nah si cewek itu mau nuntut si cowok harus pakai motor gede gitu ya. Oke, sekian aja video dari aku, saran dari aku. Kalau kalian itu beneran sayang gitu ya, ya udah pertahanin. Jangan sayangnya itu hanya karena dia itu money talk gitu ya. Semoga bermanfaat video dari aku. Jangan lupa subscribe. Terima kasih, bye bye.